Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niken Aindan Fridayanti. Di sini aku bakal ngejelasin tentang special journal, posting buku besar dan buku besar pembantu. Di sini aku bakal ngejelasin bersama Telegia. Special journal atau jurnal khusus yaitu jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Jurnal khusus itu terbagi menjadi 4, yaitu sales journal, yaitu untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada cash receipt journal untuk mencatat seluruh cash yang masuk. Purchase journal, yaitu untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Ada cash payment journal, yaitu untuk mencatat seluruh transaksi cash yang keluar. Lalu ada general journal, yaitu untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Di sini udah ada contoh dari sales journal. Bentuk dari sales journal itu seperti ini, yaitu ada date, account debit, invoice number, referensi, account receivable, sales revenue, cost of goods sold, inventory, dan seperti ini. Sebagai contoh, pada transaksi tanggal 3 Mei, yaitu pada toko Sister itu, nomor invoice-nya itu 101. Dan account receivable dan sales revenue itu senilai 10.600 dan cost of goods sold-nya itu dan inventory-nya itu senilai 6.360. Dan pada tanggal 7 Mei pada toko Babs & Co itu receivable dan sales revenue itu senilai 11.350 dan untuk cost of goods sold dan inventory-nya itu senilai 7.330. Lalu kita langsung masukkan ke account receivable dari ledger. Untuk di sini tuh kita golongkan berdasarkan nama perusahaannya. Berarti di sini ada 4 perusahaan, yaitu Sister, Babs & Co, Carson Bros, Delico. Kita masukkan sebagai contoh pada toko Sister ini. Berarti pada Sister ini ada transaksi pada tanggal 3 Mei dan 21 Mei. Pada tanggal 3 Mei itu berarti kita masukkan di debit sebesar 10.600 dan pada tanggal 21 Mei itu senilai 15.400. Sehingga balance-nya itu menjadi 26.000 dan seterusnya. Lalu setelah kita golongkan berdasarkan nama perusahaannya, kita langsung masukkan ke general ledger-nya. Berdasarkan sales journal tadi itu ada 4 account, yaitu account receivable, inventory, sales revenue, dan cost of goods sold. Di sini sebagai contoh pada account receivable. Di sini dapat dilihat bahwa account receivable-nya itu senilai 90.230 pada debit, sehingga balance-nya itu menjadi 90.230. Dan untuk inventory-nya itu di sini itu senilai 62.190 pada kredit, sehingga balance-nya pun senilai sama. Lalu setelah kita masukkan ke general ledger, kita buktikan bahwa nilai dari debit dan kredit ini tuh akan balance, akan sama. Jadi kita lihat di sini. Untuk kredit itu terdiri dari inventory dan sales revenue, dan untuk debit itu terdiri dari account receivable dan cost of goods sold. Kita dapat lihat bahwa di sini nilainya itu mereka balance sama, yaitu 152.420. Langsung kita lanjut ke cash receipt journal. Di sini sudah ada beberapa transaksi. Sebagai contoh, transaksi pada tanggal 1 yaitu di sini itu menerima modal sebesar 5.000. Nanti kita masukkan ke cash receipt journal itu sebagai berikut. Nanti tanggal 1 Mei, bentuk dari jurnal cash receipt ini itu adalah seperti ini, terdiri dari date, account credit, referensi, cash, sales discount, account receivable, sales revenue, other account, sold, dan inventory. Nah, lanjut untuk transaksi pertama yaitu tanggal 1 Mei itu yaitu share capital. Itu berarti di sini menerima uang secara cash, berarti kita tulis di cash. Karena ini adalah masuknya modal, berarti kita tulisnya itu di other account, yaitu senilai 5.000. Lalu transaksi kedua yaitu melakukan penjualan senilai 1.900 dan ada kos senilai 1.240. Berarti di sini ada uang yang masuk sebesar 1.900 dan ada penjualan
sebesar 1.900 dan untuk cost of goods sold dan inventory-nya itu sebesar 1.240. Untuk transaksi ketiga itu pada tanggal 10 Mei, yaitu dia menerima cek sebesar 10.388 dan dia menerima diskon 2% untuk nilai 10.600. Berarti dia itu dapat uang secara cashnya itu adalah 10.388 dan dia itu dapat diskon 2% dari yang harusnya dia bayar, yaitu gratis nilai 212. Berarti dia itu sebenarnya itu memiliki utang sebesar 10.600. Dan transaksi selanjutnya itu seperti ini. Lalu kita masukkan ke account receivable subsidiary ledger. Kita masukkan berdasarkan nama tokonya. Kita lanjutkan jurnal yang sudah kita buat tadi. Sebagai contoh di sini about restart. Berarti di sini itu ada transaksi pada tanggal 10 Mei. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini kita masukkan seperti biasa, lalu berarti kita memperoleh balance sebesar 15.400. Dan selanjutnya. Lalu setelah kita masukkan berdasarkan nama toko, langsung kita lanjut ke masukkan ke dalam general ledger-nya. Di cash receipt journal itu kita memperoleh 4 akun baru, yaitu cash, not payable, capital, dan sales discount. Langsung aja kita tambahin di sini. Sebagai contoh, ada akun baru yaitu cash. Berarti di sini kita tulis Mei tanggal 31. Ini referensinya kita ambil dari jurnal cash receipt journal, yaitu senilai 53.769 pada debit, sehingga balance-nya itu menjadi 53.769. Lalu untuk account receivable-nya, kita lanjutkan jurnalnya tadi. Nah, tadi pada tanggal, kita tulis di sini sesuai ini ya, selalu 31 Mei. Dan kita pada sales journal memperoleh nilai 90.230 pada debit, dan pada cash journal ini memperoleh 39.050 pada kredit, sehingga balance-nya itu menjadi 51.180 dan selanjutnya sebagai berikut. Lalu setelah kita posting ke general ledger, kita buktikan bahwa nilai dari debit dan kredit itu sama. Untuk debit itu kita peroleh dari cash, account receivable, sales discount, cost of goods sold. Dan untuk kredit kita peroleh dari not payable, share capital, sales revenue, dan inventory. Kita lihat bahwa nilai dari debit dan kredit ini sama, yaitu senilai 170.850. Sekian dari aku. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Lutfia. Oke, kita ngelanjutin dari yang udah dijelasin nih kan tadi, kita lanjutnya ke forecast journal atau ke jurnal pembelian. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih. Jadi, jurnal pembelian itu kan digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang atau barang lainnya nih. Tapi dengan syarat pembeliannya itu dilakukan secara kredit. Nah, kredit ini kan artinya menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini merupakan pembelian ke supplier selama bulan Mei suatu perusahaan. Di tanggal 6, membeli ke supplier Jasper Manufacturing Inc. sebesar 11.000 USD, ke Eaton & Howe Inc. sebesar 7.200, ke Faber & Son 6.900 USD, ke Jasper Manufacturing lagi 17.500, dan ke Faber & Son 8.700, dan terakhir di tanggal 29 ke Eaton & Howe Inc. sebesar 12.600. Kemudian ini adalah struktur dari forecast journal. Di sini ada tanggal sama kayak jurnal biasa. Di sini ada account credited. Account credited kalau di sini kan yang ditulis itu nama perusahaan suppliernya.
Kalau di jurnal umum kan yang ditulis kayak cash, account payable. Nah, kalau di sini khusus untuk semua nama supplier di mana perusahaan tersebut membeli. Kemudian ada terms. Terms ini tuh berguna supaya kita tahu batas akhir pembayaran dan bunga yang misalnya potongan atau diskon yang didapatkan kalau kita bayar di tanggal sekian. Kayak misalnya nih di si Jasper, kalau kita bayar tanggal 10 maka dapat potongan 2%. Di Ethan kalau bayar tanggal 10 bakal dapat potongan 3%. Kemudian dari soal ini tadi tinggal kita masukin aja ke sini. Nah, kalau di sini yang dia tuh cuman ada 2 akun, inventory sama account payable. Nah, of course kalau inventory-nya tuh pasti selalu di debit dan account payable-nya selalu di kredit. Nah, tinggal kita totalin aja semuanya. Sampai di sini ada totalnya 63.900. Nah, kemudian ada namanya account payable subsidiary ledger. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak general ledger, tapi akun ledger ini digunakan sebagai ledger pembantu yang dikhususkan untuk account payable, dan kalau ini ledger umumnya. Nah, jadi kalau di subsidiary ledger itu kita yang ditulis di sini tuh bukan kayak, misalnya kan kalau di sini inventory, account payable, cash, dan lain-lain. Nah, kalau di subsidiary itu yang kita tulis perusahaannya aja, kayak Eaton and Howe, Faber and Son, terus Jasper. Nah, tujuannya itu mempermudah kita untuk membaca di supplier mana aja kita tuh berhutang. Dan misalnya kayak di Eaton kita tuh ada utang berapa sih? Apalagi kan kalau perusahaan besar itu pasti punya satu supplier yang bisa dianggap langganan sama mereka. Jadi kayak di sini tadi di tanggal 10 beli di kreditnya ada 7.200, di tanggal 29 ada lagi 12.600. Nah, tapi di sini kan balance-nya itu atau total utang ke si Ethan ada 19.800. Begitu juga dengan Faber ada 15.600. Ke Jasper ada 28.500. Nah, kita pindah ke General Ledger. Nah, kalau General Ledger itu, yang ini nggak bakal kita masukin satu-satu, tapi langsung total semuanya. Jadi, balance antara Ethan, Faber, dan Jasper itu dijadiin satu sebesar 63.900 nih, yang udah dihitung di sini tadi. Nah, kemudian, kayak yang udah dibilang tadi, yang kreditnya itu pasti di account payable atau utang usaha. Nah, masih lanjutin yang tadi, ini cuma dijelasin doang kalau yang di debit selalu inventory dan yang di kredit tuh account payable. Nah, dapatnya dari total tadi. Kita lanjut ke cash payment journal. Nah, ini sebenarnya juga sama kayak jurnal pembelian, tapi yang membedain jurnal ini itu pembeliannya itu dilakukan secara cash atau secara tunai. Nah, jadi yang ngebedain antara cash payment dengan jurnal yang satunya tadi itu adalah pembeliannya. Kalau yang tadi harus kredit, kalau di sini harus menggunakan uang tunai atau cash. Kita langsung masuk ke soal. Di sini itu ada selama bulan Mei. Di tanggal 1, mengeluarkan cek nomor 101 sebesar 1.200 untuk premi tahunan polis asuransi kebakaran. Di tanggal 3, mengeluarkan cek lagi nomor 102 senilai $100 untuk pembayaran ongkos angkut, tapi dengan syarat yang melakukan FOB shipping point. Di tanggal 8, mengeluarkan cek lagi nomor 103 sebesar 4.400 USD untuk pembelian barang dagang. Di tanggal 10, mengirimkan cek nomor 104 seharga 10.780 kepada Jasper Manufacturing. Gunanya itu untuk membayar yang tanggal sebelumnya tadi, yang aku bahas sebelumnya. Seharga 11.000 kan harusnya, tapi karena dia bayar di tanggal 10 yang tepat waktu, maka dapetin diskon 2%. Jadi cuma 10.780. Terus di tanggal 19, mail check atau mengirim cek nomor 105
dengan harga 6.984 ke Eaton dan Hao Inc. Nah, untuk payment di tanggal 10 dan invoice-nya itu 7.200. Nah, karena tadi di term-nya itu tanggal 19 dapat diskon, maka di sini cuma bayar 6.984 bukan 7.200. Kemudian di tanggal 23 mengirim cek nomor 106 seharga 6.831 ke Faber and Son sebagai pembayaran faktur 14 Mei yang senilai 6.900 tapi dapat diskon 100%. Kemudian di tanggal 28 mengirim cek nomor 107 seharga 17.150 ke Jasper Manufacturing Inc. sebagai pembayaran faktur 19 Mei seharga 17.500 dan dapat diskon 2%. Kemudian di tanggal 30 isu cek atau mengeluarkan cek nomor 108 sebesar 500 USD kepada pemegang saham sebagai dividen. Berarti di sini dividennya itu dalam bentuk cash. Kemudian kita lanjut ke strukturnya. Nah, kalau di sini sama kayak tadi ada date, terus nomornya, terus account debited, terus ada referensi, ada account yang di debit, dan yang accounts payable di debit. Nah, kalau di sini account payable-nya tuh selalu di debit karena kan kita membayarnya menggunakan cash. Nah, di inventory-nya tuh bisa jadi di kredit kalau kita dapat diskon. Kemudian cash-nya pasti di kredit karena kita di sini semua transaksinya itu menggunakan kas atau tunai. Tinggal dimasukin aja tadi yang dari soal prepaid insurance-nya 1.200, maka kreditnya 1.200. Terus inventory 100, di sini juga 100. Nah, inventory-nya yang tanggal 8 tadi 4.400, di cash-nya juga berkurang. Nah, untuk yang pembayaran faktur sebelumnya, di sini kan ada 11.000 nih awalnya. Jadi nilai barangnya itu 11.000. Ternyata dapat diskon 2%, maka di inventory-nya juga bakalan berkurang sebesar 220 dan cash yang berkurangnya 10.780. Ditotalin pokoknya di inventornya ada 855 dan cash yang berkurang totalnya itu 47.945 dan account payable udah berkurang karena berkurang artinya di debit kan 42.600. Nah, kemudian kita lanjut nih ke yang account payable subsidiary ledger tadi. Nah, kalau kita udah bayar, maka harus dimasukin ke debit. Tujuannya biar kita tuh tahu gitu, oh berarti yang udah dibayar nih, yang ini nih 7.200, tapi kita masih ada utang, yang ini belum kita bayar 12.600. Begitu juga dengan yang di Faber dan di Jasper. Makanya harus dibikin dalam satu usaha per tabelnya, supaya nggak bingung ke Eaton kita ada berapa, ke Faber kita ada berapa. Nah, kemudian ke general ledger yang tadi cash-nya berkurang ada 47.945 dan untuk inventory tadi ditotalin ada berkurang di kredit sebesar 855. Nah, sisanya tinggal dimasukin aja kayak di jurnal ledger yang biasanya gitu. Nah, kemudian sebelum dimasukin ke general ledger bagian debit, itu kan harus ditotalin nih, ada berapa nih utang yang belum dibayar tadi, ternyata segini. Jadi biar tahu di kredit kita ada berapa, di sininya ada berapa biar balance, supaya sesuai. Kemudian lanjut ke general journal juga itu sama. Jadi urutannya itu yang general journal tadi yang awal banget, terus berpengaruhnya itu bakalan masuk ke subsidiary ledger. Nah, dari subsidiary ledger baru masuk ke general journal. Jadi saling berhubungan. Tapi subsidiary ledger ini cuma pembantu doang, tetap yang utama itu di general ledger. Sekian apa yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.